关于草木峰的新规，新的炼药师评判规则。就是我们！公主来了，今天就有了。来，把手给我。甚至连他炼丹的气。小南子，有感觉冲击日级炼药。不说了，我先去。哎，你现在身体还好吗？这不好吧？这个是被那个雷……如今这怎样都是拜秦南。是，我从是你怕我的剑。我说你是小人。叫，这必然发生。瀑布。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Pillars Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-97. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 96. Kemarin, pil yang Sinan ciptakan telah menggemparkan sisi sekte, terutama di Papilion Changfeng, karena bagaimanapun pil ini sangatlah langka. Awalnya, utusan Jen sama sekali tidaklah berpikir kalau yang membuat pil ini merupakan murid luar dari Papilionnya. Sampai akhirnya semua pun menjadi jelas dan membuat utusan Jen semakin terpukau akan kehebatan Sinan. Tapi berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Kaisar Suci Xinglong, mereka tidaklah boleh membicarakan Sinan terlalu dalam. Sesaat kemudian ketua Papilion Changfeng telah tiba. Master Jin menganggap kalau pil yang Sinan ciptakan lebih dari pil 6 awan saja, karena dari penglihatannya ini merupakan pil yang cukup sulit untuk bisa dibuat. Tanpa pikir panjang, ia pun mengajak Sinan untuk bergabung bersama Papilionnya. Akan tetapi Sinan menolak karena peraturan yang ada di Papilion Changfeng begitu tidak adil. Terlebih lagi ia juga menerapkan teknik permunian iblis. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di alun-alun Papilion Changfeng, Master Jin sama sekali tidak percaya Sinan telah menerapkan teknik permunian iblis. Padahal teknik tersebut memiliki resiko yang besar. Jambilan yang ada di sana tentu merasa tertarik karena Sinan masihlah muda. Namun telah kembali membuat kejutan di Papilion Changfeng. Ia bahkan mampu menciptakan pil yang sungguh luar biasa. Hanya saja apa yang ada di Papilion Changfeng semuanya dibatasi. Jadi Jambilan cukup sulit untuk bisa terlibat. Sedangkan Sinan memberitahu kalau aturan yang ada di Papilion Changfeng sama saja dengan garis segel yang aliansi bisnis tanamkan kepadanya. Karena mereka itu seakan-akan membatasi dirinya. Seakan-akan dirinya tidaklah bisa membuat pil semau dirinya. Padahal bagi Sinan, selama mereka memiliki kekuatan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Selain itu, Master Jin hanya menggunakan cara aman dalam permunian pil. Selama Master Jin tidak memberikannya izin, maka mungkin Sinan akan membuat izinnya sendiri dalam menjadi seorang alkemis. Sinan sama sekali tidak peduli dengan aturan konyol di Papilion Changfeng. Perkataan itu seketika saja membuat para murid menjadi bersemangat dan memberikan dukungan kepadanya. Sedangkan Master Jin cukup tertarik dengan keberadaannya itu. 入灵丹药了吗？一样。难道和这些子们不让我用上你们的招牌？你们不过是提供个方便的方式。好事。 Sesaat kemudian sebuah cahaya pun muncul dari atas langit, yang mana itu adalah kedatangan dari Ayang Xiao Qiansu. Dan juga merupakan sosok baru di Papilion Changfeng. Kecantikan yang ia miliki benar-benar memukau semua mata. Sinan tidaklah menduga mereka akhirnya akan kembali bertemu. Hanya saja reuni mereka sedikit terganggu karena Miao Miao datang untuk meminta pil yang baru saja dia murnikan. Sebelum Sinan pergi terlalu jauh, Xiao Qiansu sempat memberikan pesan kepadanya yang membuat Sinan mengerti. Setelah dia itu pergi, Master Jin sebenarnya ingin mengejarnya, namun ditahan oleh Xiao Qiansu karena ada sesuatu yang ingin dia beritahu kepada semua orang. Yang mana peraturan dari Papilion Changfeng telah diubah. Kedatangan kemari untuk memberitahu aturan baru demi bisa menilai kualitas para alkemis. Segala hal yang melanggar akan mereka hapuskan dan bahkan sistem pangkat juga termasuk.
Mendengar perubahan tersebut membuat para murid menjadi begitu bersemangat. Karena bagaimanapun para murid yang sudah seringkali ditindas akhirnya bisa mendapatkan kebenaran juga. Sepertinya posisi Qiansu di sini adalah seorang guru, sedangkan untuk Jiang Bilan sendiri tidaklah begitu menyukai kedatangannya kemari. 关于草木峰的新规，新的炼药师评判规则。公主来了，今天就有了。 Xiano berpindah kepada Sinan yang mana Miao Miao penasaran apa yang telah Sinan pelajari selama dia mengasingkan diri. Ia pun meminta untuk menyerahkan teknik tersebut kepadanya. Sinan bisa saja memberikan hal itu kepadanya, tapi dia meminta satu syarat yang membuat Miao Miao penasaran apa yang ingin dia lakukan kepadanya. Sinan meminta Miao Miao memberikan 5 pil mawar untuknya setiap bulan. Ini tentu mengejutkan Miao Miao karena permintaan itu sangatlah berat untuk dia lakukan. Jadi Miao Miao sedikit menawar, yakni akan memberikan 1 pil mawar saja kepadanya. Tapi Sinan tidaklah setuju dan menganggap Miao Miao tidaklah tahu berterima kasih. Padahal dia seringkali memberikannya pil dan juga anggur hanya untuk Miao Miao nikmati saja. Namun ia sama sekali tidak memberikan balasan apapun kepadanya. Jadi Sinan meminta 4 pil mawar kepadanya. Jika tidak, maka Sinan akan pergi dari sini. Miao Miao mencoba untuk menolak yang membuat Sinan tidaklah peduli. Sampai akhirnya Miao Miao kembali memohon dan menawar 3 pil mawar saja. Melihat dia yang memohon dan wajah yang begitu imut, Sinan pun setuju. Dan sebenarnya ia hanya bercanda saja. Jadi di sini Sinan pun meminta Miao Miao mengulurkan tangannya karena dia itu akan memberikan teknik tersebut kepadanya. Dengan begitu mudah, warisan dari Yang Mulia Modan telah diberikan kepada Miao Miao. Ini bukanlah kemampuan alkemis sembarangan karena menyimpan begitu banyak rahasia. Tapi Sinan itu bisa menguasainya dengan mudah. Miao Miao pun berterima kasih kepada Sinan karena dengan gini maka ia bisa menjadi seorang alkemis yang hebat. Hanya saja Sinan yakin kalau Miao Miao pasti akan kesulitan untuk mempelajarinya. Setelah semua itu Miao Miao pun akan pergi untuk membeli beberapa bahan. Ia juga meminta Sinan untuk tidak pergi kemana-mana karena dia juga harus membantunya. 三美，来，把手给我。顺着连他炼丹的气。小南子，有感觉冲击日级炼药。不说了，我先去采购。 Sesaat kemudian Chen Su'er pun datang. Sinan menduga kalau Shen Kun dan anak buahnya kembali menindas gadis ini. Tapi Chen Su'er tidaklah membenarkan hal tersebut karena tujuannya kemari adalah untuk berterima kasih kepada Sinan. Sebab sebelumnya ia masihlah belum berterima kasih kepadanya. Padahal Sinan sudah seringkali menyelamatkan dirinya dari berbagai bahaya. Chen Su'er menunjukkan ketulusannya dan memberikan hormat secara langsung kepada Sinan. Ini tentu tidaklah bisa diterima olehnya karena sebagai pria sejati, Sinan tidak ingin melihat gadis sepertinya bertindak sampai sejauh itu. Selain itu, Sinan juga tidak begitu suka dengan orang-orang yang bertindak semena-mena. Di sini, Sinan sudah tahu kalau Chen Su'er bercita-cita menjadi seorang alkemis hebat. Jadi, dia yang telah mendapatkan beberapa warisan tentang alkemis berencana untuk memberikan pengajaran kepada Chen Su'er. Hanya saja tawaran yang Sinan berikan sempat membuatnya terkejut. Karena bagaimanapun tujuan gadis ini kemari bukanlah meminta hal tersebut. Jadi dia tidak ingin Sinan berpikiran yang tidak-tidak kepadanya. Selain itu, sejak penyerangan serigala, Sinan sudah menyelamatkan dirinya. Dan itu jugalah alasan Chen Su'er memotong rambutnya. Untuk menunjukkan dirinya akan menjadi lebih kuat dibandingkan dirinya yang dulu. Chen Su'er berencana untuk menjadi alkemis hebat dengan menemukan jalannya sendiri. Perkataannya pun membuat Sinan senang dan memintanya untuk terus bersemangat. 道传承，现在传授给你下手了。从你第一次救我于狼爪之，对了，就是下决心让自己变强。很有志气。 Kita dibawa berpindah ke kediaman dari Jiang Bilan, di mana nenek ini membicarakan sebuah perintah yang diberikan oleh Nyonya Suci Gucifa untuk mengurung Jiang Bilan, supaya dia itu bisa merenungkan apa yang telah terjadi pada masa lalunya. Bahkan ia juga harus menerima 200 cambukan. Perintah itu membuat nenek tersebut kesal, karena Jiang Bilan hanya menyelamatkan Xingnan, namun hukumannya bisa seberat ini. Jika saja Xiao Beifeng tidak melebih-lebihkan cerita, maka mungkin pihak aliansi bisnis tidak akan memberikan hukuman seberat itu.
Namun Jiang Bilan tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, karena bagaimanapun Sinan juga telah menyelamatkan nyawanya, tanpa mempedulikan perselisihan yang sebelumnya terjadi di antara mereka. Jiang Bilan sadar betul kalau pihak aliansi bisnis sama sekali tidaklah peduli dengan kehidupannya. Itu jauh berbeda dengan pelakuan yang Sinan berikan kepadanya. Jiang Bilan pun sudah pasrah untuk dihukum. Nenek ini pun mulai memberikan cambukan manja kepadanya. 是为了任务才救了秦南一。秦南在意我的性命。 Xiano berpindah lagi ke kediaman dari Xingnan, yang mana saat ini dirinya agak tegang karena lagi menunggu seorang tamu yang ia sudah nantikan. Tentu itu bukan adalah kedatangan Xiao Qiansu. Xingnan menjadi senang karena Xiao Qiansu akhirnya tiba juga. Xingnan juga cukup terkejut karena seniornya itu tidaklah menghabari dirinya ketika tiba di tanah suci Xinglong. Xingnan teruslah berbicara, bahkan memberikan beberapa makanan kepadanya. Namun tiba-tiba saja Xiao Qiansu meminta Xingnan untuk segera membuka bajunya. Tentu ini membuat Xingnan menjadi begitu malu karena ia berpikiran yang tidak-tidak. Hanya saja bukan itu yang Xiao Qiansu maksud, karena dia tahu betul Xingnan memiliki luka di tubuhnya. Alhasil Xingnan pun memperlihatkan luka sambaran petir yang berasal dari Laishan. 你现在身体还好吗？这不好吧？这个是被那个雷。 Ada begitu banyak luka di tubuh Xingnan, sampai-sampai Qiansu yang melihatnya menjadi sedih. Ia berusaha untuk tidak membicarakan hal tersebut karena luka-luka ini adalah bukti betapa kerasnya perjuangan Xingnan untuk bisa mencapai level yang sekarang. Xiao Qiansu berjanji kehadirannya tidak akan mengganggu Xingnan dan malahan akan memberikan bantuan kepadanya. Selama Qiansu berada di sisinya, maka ia akan menjadi tempat untuk Xingnan beristirahat. Perkataan itu pun membuat Xingnan menjadi begitu senang, begitu pula dengan Xiao Qiansu. Ia pun ingin mendengar ceritanya tentang perjalanan Xingnan selama ini. 地方，全力去闯吧！你有远大抱负的，你这段时间的故事吧。 Xiano berpindah kepada Kaisar Suci, yang mana ada seorang pria yang menanyakan alasan Kaisar Suci tidak menghukum Xingnan. Terlebih lagi atas apa yang telah dilakukan kepada para muridnya. Bagi Kaisar Suci, Yang Fengyu sepertinya tidak tahu apa yang telah terjadi. Karena bagaimanapun Xingnan telah dikirim untuk menghancurkan boneka hantu di pavilion penyegel iblis. Ia menanyakan apakah hukuman itu masuk akal baginya. Kembali lagi kepada Jiang Bilan. Setelah menerima hukuman cambuk, nenek ini segera memberikan pengobatan kepada tubuh indahnya. Sesaat kemudian ia telah kedatangan tamu, yang mana itu adalah Xiao Beifang. Sebagai orang dari aliansi bisnis, kemungkinan posisinya cukup tinggi. Bahkan ia tidak segan-segan memberikan pukulan kepada nenek ini, yang tentu saja membuat Jiang Bilan menjadi begitu kesal atas apa yang telah dia perbuat. Bagi Xiao Beifang, Jiang Bilan masihlah terlalu baik untuk menjadi gadis suci mereka. Tidak heran ia rela menyelamatkan nyawa Xingnan yang merupakan musuh mereka. Xiao Beifang mencoba menghasutnya dengan mengatakan kalau apa yang saat ini Jiang Bilan alami adalah ulah dari Xingnan, maka karena itulah dia harus terus membencinya. Tapi Jiang Bilan sudah tidaklah terpengaruh. Terlebih lagi ia membenci dirinya sendiri karena tidak pernah mengira Xiao Beifang akan bertindak seperti itu. Seharusnya sejak awal dia menganggapnya sebagai pria yang berbahaya. Xiao Beifang tentu menjadi begitu murka karena Jiang Bilan begitu berani menganggapnya seperti itu. Bukannya berhenti, Jiang Bilan terus berkata kalau Xiao Beifang adalah orang yang pengecut. Ia hanya bisa berbicara dengan lantang di belakang musuhnya tanpa bisa berbuat apapun. Ketika Xiao Beifang hendak menghukumnya, seseorang pun datang untuk menyelamatkan Jiang Bilan, yang mana itu adalah kedatangan dari Master Suci. 如今这怎样都是拜秦南是，我从十里八外的贱还硬的背我！我说你是小人。 Ia sudah mencari keberadaan Xiao Beifang kemana-mana, karena bagaimanapun ia harus dihukum atas apa yang telah dia perbuat sebelumnya kepada Xingnan. Xiao Beifang mencoba untuk memohon sambil menjelaskan kalau kedatangannya kemari adalah untuk mengakui sesuatu. Ketika perhatian Master Suci teralihkan, saat jugalah Xiao Beifang memanfaatkan celah itu untuk bisa melarikan diri. Yang mana ini tentu saja mengejutkannya.
Terlebih lagi, Xiao Beifeng telah menggunakan tanda Kaisar Suci Sujaku. Jiang Bilan berterima kasih kepada gurunya. Master Suci sadar betul kalau Jiang Bilan tidaklah seperti Xiao Beifeng. Jiang Bilan memberitahu kalau yang baik kepadanya hanyalah nenek ini saja. Sedangkan orang-orang dari aliansi bisnis lainnya tidaklah bisa ia percayai. Master Suci paham dan meminta Jiang Bilan untuk beristirahat karena ia akan berjaga di luar. Namun sebelum itu Jiang Bilan memohon untuk mengizinkan dirinya melakukan pelatihan khusus sama seperti apa yang dilalui oleh Xingnan. Mendengar hal itu membuat Master Suci merasa tertarik. Tapi ia memberikan peringatan kalau luka yang akan dia alami dalam pelatihan nanti akan jauh lebih serius dari lukanya sekarang. Jadi Master Suci tidaklah mungkin bisa mengizinkannya. Akan tetapi Jiang Bilan tidaklah menyalahkannya dan bahkan berlutut kepadanya. Jiang Bilan juga berjanji dirinya tidak akan pernah takut dengan rasa sakit yang menantinya. Nenek ini sangatlah khawatir dengan Jiang Bilan, tapi ia sudah membuat keputusan itu karena Jiang Bilan menganggap Xingnan adalah seseorang yang harus dirinya raih. Ia bahkan sangatlah iri dengan semua pencapaian yang dia miliki. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.